Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Cerita Horor. Terima kasih buat semua teman-teman yang sudah subscribe untuk mendukung channel ini. Cerita horor kali ini akan menceritakan kisah tentang tukang ojek dan penumpang hantu. Bagaimana ceritanya? Mari kita simak cerita berikut ini. Cerita bermula dari Mas Adit. Usianya 48 tahun. Yang mana Mas Adit ini profesinya sebagai tukang ojek. Kadang ia juga disewa untuk antar jemput ke pasar atau kondangan. Ia sudah cukup lama menekuni profesinya sebagai tukang ojek. Baginya sangat sulit mencari pekerjaan karena ia merasa tidak punya keterampilan, sedangkan ia hanya lulusan SMP. Pada suatu hari, saat itu kira-kira jam 2 siang, Mas Adit belum dapat penumpang sama sekali. Lantas ia pun memutuskan untuk tidur sejenak di pangkalan, sedangkan teman-temannya yang lain sibuk mengantar penumpangnya. Hari itu tidak seperti biasanya. Mas Adit tidak dapat penumpang sama sekali. Tidak seperti teman-teman yang lain. Mas, bangun tidur mulu, nggak mau narik tah? Tanya salah satu temannya. Entahlah mas, tumben hari ini saya belum dapat penumpang juga. Jawab Mas Adit masih tiduran. Coba keliling lah, masa tidur mulu? Siapa tahu aja ada penumpang mas, ujar temannya. Ya udahlah, coba saya muter dulu sebentar. Siapa tahu aja dapat penumpang, lumayan, ucap Mas Adit. Kemudian Mas Adit pun pergi untuk mencari penumpang. Jelang beberapa waktu, Mas Adit pun dapat penumpang. Saat itu, waktu sudah jam 5 sore. Mas Adit mengantar penumpangnya ke tempat tujuan. Setelah sampai, Mas Adit pun kembali ke pangkalan untuk beristirahat karena merasa capek berkeliling mencari penumpang. Gimana mas? Dapat penumpang gak? Tanya seorang teman. Alhamdulillah mas, dapat satu. Lumayan lah daripada gak ada sama sekali, jawab Mas Adit. Gitu dong, daripada Mas Adit tidur mulu, mana bisa dapat penumpang, ujarnya sambil ketawa kecil. Oh iya mas, tumben hari ini Mas Adit belum narik sama sekali. Biasanya Mas Adit paling banyak dapat penumpang, tambah temannya. Ya, namanya juga rezeki mas. Kita mana tahu, jawab Mas Adit. Mereka lalu ngobrol sambil menunggu penumpang datang. Tak terasa, waktu sudah mulai gelap. Lantas, mereka pun berniat pulang sebentar untuk menunaikan sholat maghrib. Setelah selesai, mereka pun kembali lagi ke pangkalan. Tapi, saat itu Mas Adit tidak pulang. Ia tetap di pangkalan. Loh, Mas Adit tumben gak pulang? Tanya temannya. Iya mas, hari ini saya lagi malas. Kayaknya hari ini saya merasa kurang semangat, jawab Mas Adit. Apa karena hari ini gak dapat penumpang mas? Balas temannya. Entahlah mas, jawab Mas Adit sambil melamun. Lalu mereka pun melanjutkan obrolannya. Mas Adit yang saat itu sedang merasa tidak semangat. Ia pun jarang merespon ucapan teman-temannya. Ia hanya melamun. Tak lama kemudian datang seorang bapak-bapak untuk minta diantarkan pulang. Bang, tolong antar saya pulang, pinta bapak itu. Mas Adit, tuh ada penumpang datang. Bawa saja mas. Mas Adit kan dari siang belum dapat penumpang. Lumayan tuh, ucap seorang temannya. Iya mas, bawa aja gak apa-apa, kita lagi ngobrol dulu, timpal teman lainnya. Ya udahlah, saya bawa ya, ucap Mas Adit sambil berdiri. Ayo, mari naik pak,
pinta Mas Adit pada bapak itu. Kemudian bapak tersebut naik ke motor Mas Adit. Di perjalanan, Mas Adit lalu bertanya kepada bapak itu, "Maaf Pak, kalau boleh tahu nama bapak siapa ya? Kayaknya saya pernah lihat, tapi nggak tahu di mana. Dan bapak mau diantar kemana?" tanya Mas Adit, karena waktu itu di pangkalan Mas Adit lupa untuk bertanya. "Nama saya Wardi, rumah saya di ujung desa Bang," jawab bapak itu. Lalu Mas Adit segera menuju tempat tujuan. Di tengah perjalanan, bapak tersebut meminta Mas Adit untuk menghentikan motornya sebentar. "Bang, berhenti dulu sebentar," pinta bapak itu. "Emang ada apa Pak? Ada yang ketinggalan ya?" tanya Mas Adit pada bapak tersebut. "Enggak Bang, cuma mau nyari sesuatu," ujar bapak tersebut. Lantas Mas Adit pun segera menghentikan motornya. Dan bapak-bapak itu pun turun. Tapi saat itu Mas Adit tidak tahu kemana perginya bapak tersebut. Namun Mas Adit tetap menunggu penumpangnya itu. Kebetulan di seberang jalan, tidak jauh dari Mas Adit berhenti, ada tukang sate yang memang hampir setiap malam mangkal di tempat itu. Lalu tukang sate itu pun bertanya, "Mas, lagi nunggu siapa Mas?" tanya tukang sate itu, yang memang dari tadi memperhatikan Mas Adit. "Lagi nunggu penumpang saya Bang," jawab Mas Adit sambil senyum. "Penumpang yang mana Mas?" balas tukang sate tersebut. "Bukannya dari tadi sampean datang hanya sendirian ya?" tambahnya sambil merasa sedikit bingung. "Enggak kok Bang, tadi saya bawa penumpang, tapi dia turun sebentar mau mencari sesuatu katanya," ujar Mas Adit menjelaskan. Tapi tukang sate itu masih bingung, karena yang ia tahu dari tadi Mas Adit hanya sendirian. "Oh ya udah kalau gitu Mas, mungkin saya kurang merhatiin," jawab tukang sate tersebut. Tak lama kemudian, bapak tersebut datang kembali dan meminta Mas Adit untuk melanjutkan perjalanan. "Sudah Pak ketemu?" tanya Mas Adit. "Belum Bang, mari jalan lagi," pinta bapak tersebut. Lalu Mas Adit pun kembali melanjutkan perjalanannya. "Mari Bang," ucap Mas Adit kepada tukang sate tersebut sambil membunyikan klakson. "Iya Mas, hati-hati," jawab tukang sate tersebut. Katanya lagi nungguin penumpangnya, tapi kenapa ditinggalin? Celetuk tukang sate itu. Kembali ke Mas Adit. Mas Adit yang saat itu masih di perjalanan. Ia lantas bertanya kepada bapak itu tentang apa yang baru saja dicarinya. "Maaf Pak, kalau boleh saya tahu, emangnya apa yang tadi bapak cari?" tanya Mas Adit penasaran. Tapi bapak tersebut tidak menjawabnya. Lalu Mas Adit pun kembali bertanya karena dipikirnya mungkin bapak tersebut tidak mendengar pertanyaan Mas Adit barusan. "Maaf Pak, kalau boleh saya tahu, emangnya apa yang tadi bapak cari?" Namun si bapak tersebut tetap tidak menjawab, dan Mas Adit pun tidak mau bertanya lagi. Ia tetap fokus ke tempat tujuannya. Singkat cerita, mereka pun sudah sampai di rumah bapak tersebut, dan bapak itu pun segera turun. "Bang, tunggu sebentar ya, saya mau ambil uangnya dulu di rumah," ujar bapak tersebut sambil menunjuk rumahnya. Bapak itu pun langsung masuk ke rumahnya, dan Mas Adit menunggu di motornya. Sudah hampir 15 menit Mas Adit menunggu, namun bapak-bapak tersebut belum juga keluar untuk membayarnya. Lalu ia pun turun dari motor, mencoba mengetuk pintu untuk meminta bayarannya. "Assalamualaikum Pak," tidak ada jawaban. Lalu ia pun mencoba kembali. "Assalamualaikum Pak, permisi." "Waalaikumsalam," sahut ibu-ibu dari dalam rumah tersebut.
dan ibu itu pun membukakan pintu. "Iya, ada apa mas?" tanya ibu itu kepada Mas Adit. "Ini bu, maaf, saya mau minta uang bayaran," jawab Mas Adit. "Bayaran apa mas?" tanya ibu tersebut sambil sedikit bingung. "Bayar ongkos ojek bu," ucap Mas Adit. "Ongkos ojek? Maaf mas, emangnya siapa yang ojek? Orang anak saya dari tadi di rumah," tanya ibu tersebut. "Bukan anak ibu yang ojek, tapi bapak," jelas Mas Adit. "Bapak yang mana mas? Namanya siapa?" tanya ibu itu, tambah penasaran. "Oh, namanya Pak Wardi bu. Tadi Pak Wardi ngojek sama saya, tapi bapak nggak bawa uang. Lalu bapak nyuruh saya untuk nunggu dulu karena bapak mau ambil uangnya, tapi nggak keluar-keluar. Makanya saya ketuk-ketuk pintu untuk meminta bayaran," ucap Mas Adit menjelaskan. Mendengar penjelasan Mas Adit, sontak saja ibu tersebut kaget bukan main. "Maaf mas, orang yang sampean maksud itu suami saya. Tapi suami saya itu sudah meninggal beberapa bulan yang lalu," ujar ibu tersebut. Ibu itu terlihat sedih saat menjelaskan bahwa sebenarnya suaminya itu sudah meninggal. Ibu itu terlihat sedih saat menjelaskan bahwa sebenarnya suaminya itu sudah meninggal. "Tapi yaudah mas, nggak apa-apa. Oh iya, ini uangnya, maaf ya mas," tambah ibu tersebut sambil memberikan sejumlah uang untuk ongkos ojek suaminya itu. Setelah Mas Adit menerima uang tersebut, lalu Mas Adit pun segera pergi dengan rasa bingung dan merasa tidak percaya dengan apa yang baru saja ia alami. "Terima kasih ya bu, maaf sudah mengganggu. Assalamualaikum." Tanpa banyak tanya, Mas Adit pun pergi. Di perjalanan, Mas Adit merasa lapar karena dari siang ia belum makan. Wajar saja kalau ia lapar karena seharian ia tidak dapat penumpang dan ia pun belum pulang. Lalu ia mampir di tukang sate yang tadi, berniat untuk makan sate. Setelah sampai di tempat tukang sate, Mas Adit lalu berhenti. "Bang, pesan satenya dong," pinta Mas Adit. "Dibungkus apa mau makan di sini mas?" tanya tukang sate itu. "Di sini aja lah bang," ujarnya. "Ya udah, tunggu sebentar ya mas," ucap tukang sate tersebut. "Oh iya mas, tadi katanya sampean bilang lagi nungguin penumpangnya. Terus kenapa sampean tinggalin?" timpal tukang sate tersebut menanyakan. "Abang ini gimana sih, bukannya tadi saya pergi sama penumpang saya. Masa abang gak lihat?" jawab Mas Adit. "Yang bener mas, orang saya tadi lihat sampean cuma jalan sendiri," jelas tukang sate tersebut. Lalu Mas Adit pun teringat ucapan ibu-ibu tadi bahwa Pak Wardi yang ia antarkan itu sudah meninggal beberapa bulan yang lalu. Dari situ ia mulai sadar bahwa yang ia bonceng barusan ternyata hantu. Usut punya usut, ternyata Pak Wardi ini adalah korban begal yang terjadi pada beberapa bulan yang lalu. Menurut warga setempat, saat itu korban yang sedang mengendarai sepeda motor miliknya dihadang beberapa orang membawa senjata tajam. Lalu korban diberhentikan, dan setelah korban turun, saat itulah terjadinya pembantaian yang mengakibatkan korban tewas akibat luka-luka yang dideritanya. Salah satu jemarinya putus karena terkena bacok. Mungkin saja saat bapak-bapak tersebut turun dan hendak mencari sesuatu, bisa jadi ia mencari salah satu jemarinya yang hilang itu. Sedikit pesan dari Mimin untuk teman-teman semua, bahwa jika kita hendak bepergian, kita wajib untuk selalu berhati-hati dan lihat situasi atau kondisi. Jika tidak memungkinkan, hendaklah kita urungkan niat kita. Namun, jika kondisinya mendesak atau saat kita hendak jalan pulang, hendaklah kita menunggu pengendara lain agar kita tidak sendirian. Demikianlah kilasan cerita yang bisa Mimin bagikan. Semoga cerita ini bisa menghibur teman-teman semua.
Mohon maaf jika ada kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Sampai jumpa lagi di cerita berikutnya. Terima kasih dan wassalam.